Ya Habib salam alaika sholawatullah alaika panjenengan Nabi mentarinya umat وفعل فيه محمود وعمل في العمل المقبول يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. Siap sampai subuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo bangun dulu, Bu. Ya Nabi. Yang di depan, yang belakang maju aja, maju. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika sholawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika sholawatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi bulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika sholawatullah alaika bil barakah wal karamah Syabdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah. La ilaha illallah, la ilaha
Syekh Abdul Qadir. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ngaji orang gila ini, benar gak? Tepuk tangan untuk seluruh jamaah Managih. Ini gila ini, 1:30, hampir 1:30. Kau rela masih duduk di sini? Nyari apa? Karena di sini ada barokah, betul nggak? Karena di sini ada karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga engkau duduk betah walaupun harus sampai larut malam. Amin Allahumma. Maka semoga siapapun yang duduk malam hari ini di tempat ini pulang tidak Allah kecewakan. Apapun hajatnya, keinginannya, harapannya Allah sukseskan. Dan semoga doa-doa semuanya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hutang ada, termasuk yang ngomong. Biasa hutang itu biasa, sing penting yang penting kebayar. Ada yang lagi berantem suami istri ada, itu biasa, bumbu dalam kehidupan. Tapi apapun itu, engkau adalah hamba Allah. Engkau adalah pecinta Rasulullah, pecinta Tuan Syekh Abdul Qadir, ulama dan wali-walinya Allah. Semoga duduknya di tempat ini sekali lagi semua tidak ada yang dikecewakan. Pulang dari tempat ini bawa barokah, kabul hajat, kabul maksud masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayah nggak panjang-panjang ya, kasihan. Kita langsung pikir saja. Tausiah tadi sudah banyak. Kalau tadi beliau itu kan Kiai Kondang, bener nggak? Kalau ayah ini bedanya dikit, Kiai Kondangan. Alhamdulillah. Kalau beliau ini kayak kota, kalau saya biasa dengan orang kampung, makanya ini wajah-wajahnya kampung-kampungan nih, bener gak? Biasa ke kebun gitu kan ya? Ya tidak beda jeung uing sarua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bil khusus para alim, bil ulama, para kiai, para asatidz wal asatizah, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semua. Bil khusus sahibul bait Bapak Haji Sugiarto sekeluarga, kita doakan semoga beliau tambah sehat, panjang umur, mustajab doa-doanya, putranya Allah angkat derajatnya, dijadikan putra yang soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai, kamu cinta kepada ulama, kamu selalu berbuat baik kepada sesama, lalu terjadi musibah kepada kalian, dihina, difitnah, rugi dalam usaha. Ini namanya alamatul hubbu. Allah hanya ingin melihat di mana air matamu. Kapan kalian datang kepada Allah? Terkadang wahai jamaah, ketika masalah datang, kesulitan datang menimpa diriku dan dirimu, hati ini lari kepada beda ketika kemudahan datang, beda ketika sanjungan datang, lebih cenderung kita lupa kepada Allah. Betul bu? Betul bu? Maka kamu jamaah manaqib yang sudah ikut ulama, kamu istiqomah, kamu ikut ulama, kamu cinta kepada ulama, sholat tidak pernah kau tinggalkan, tiap malam kamu tahajud, lalu masih ada penderitaan kepadamu. Wahai orang yang aku cinta, malam ini adalah jam 12 ke atas, kata guru saya, saatnya tuftahu abwabus
samawat, saatnya pintu langit dibuka oleh Allah. Amin, Allahumma. Maka jangan bergeser dari tempat ini. Kalian punya anak, maka doakanlah anakmu kepada. Kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam, betul nggak? Kita nggak bisa kontrol, mengawasi anak kita 24 jam. Lalu bagaimana kita menjaga anak-anak kita supaya selamat? Satu caranya, yuk bangun ketika malam, kata Kiai tadi, betul nggak? Kita tahajud mohon kepada Allah. Kita luangkan waktu sejenak malam hari ini. Saya mau tanya, ridho sampai malam begini? Ridho sampai larut malam begini? Saya doakan dan kita doa bersama-sama kepada Allah. Semoga anak-anak kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ibu kalian, orang tua kita orang-orang susah, kalaulah orang tua kita orang yang miskin, maka malam hari ini kita doa semoga anak-anak kita kelak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Kamu gak perlu pesimis. Di dunia ini segalanya bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil, kata Allah. Betul apa enggak? Orang tua boleh orang susah, orang tua boleh orang miskin, tapi ketika kamu datang kepada Allah, ketika kamu matur kepada Allah, minta kepada Allah, tidak sedikit lahir dari anak yang susah menjelma anak yang luar biasa. Maka yuk mari kita sambungkan doa-doa kita bersama dengan doanya para guru-guru kita, ulama-ulama kita. Manaqib ini adalah amalia NU, betul apa enggak? Dan di NU ini banyak wali-walinya Allah, betul? Maka kita mohon kepada Allah semoga ulama-ulama yang di NU ini, para aulia-aulianya Allah yang ada di NU ini, malam hari ini sudi kiranya mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Mbah Hasyim Asy'ari selalu mendoakan kita selaku pengikutnya. Semoga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang dikenal adalah Gus Dur juga meridhoi dan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini, sehingga banser yang datang menjadi banser yang beriman, selamat, tawakal kepada Allah, sukses dunia dan akhirat. Pengurus-pengurus NU, pakaian NU semua berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jamaah dan kita semua yang hadir mendapat berkah daripada beliau. Amin ya rabbal. Yakin apa tidak ini? Terusin ngajinya? Gila. Terusin pikirnya? Yakin? Sayanya nggak yakin. Kemarin malam apa ya? Malam Minggu saya pengajian di Tasikmalaya, Singaparna. Pulang malam Senin di Sikoma di rumah. Nah, malam ini tadi berangkat agak telat. Mohon maaf, bukan karena disiplin, tapi memang jalan di Cikampeknya rada macet. Karena siangnya tadi ada sedikit acara, jadi saya berangkat dari rumah maghrib kemalaman sampai sini 9:30. Gak apa-apa ya, sekali-kali kita ngaji sampai jam 2 malam. Tepuk tangan jamaah Manaqib. Hidup jamaah Manaqib. Luar biasa, luar biasa. Ya, belum hafal dia. Pokoknya hidup aja udah ya. Hidup jamaah Manaqib. Luar biasa, luar biasa. Hidup aja sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, mendingan ngaji sampai jam 2 besok kaya, atau sekarang kita sore-sore pulang tapi hidup susah terus, pilih mana? Ngaji sampai jam 2 besok banyak duit, atau sekarang kita bubar tapi duit orang nambah, pilih mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya cerita Manaqib sedikit. Manaqib siapa? Pak Haji Sugianto, ya. Pak Haji Sugianto sama Pak Idi beberapa bulan yang lalu, ada 1 tahun belum? Pak Idi datang ke tempat ayah. Ya, beliau ini lagi ada sedikit masalah, terutama masalah Ini ceritanya nih, lagi sedikit masalah ekonomi, ya. Lalu datang ke tempat ayah bersama Pak Idi minta doa, ya. Lalu saya bilang kepada beliau, Pak Haji, salaman sama ayah. Ini benar gak Pak Edi? Itu ada saksinya, saya nggak ada-ada, ya.
Pak Haji salaman sama saya. Andaikan pulang dari tempat ini ada rasanya, saya bilang. Ada yang Pak Haji rasakan lebih baik, pertolongan Allah dirasakan oleh Pak Haji, ayah tidak minta apa-apa. Tolong adakan manakib di rumah Pak Haji, saya bilang. Waktu itu saya acara di rumah Pak ya. Yang waktu masih di dalam situ, orang sini juga belum kenal ayah. Andaikan kau kenal, kayaknya kau datang duluan. Alhamdulillah. Nah ini ceritanya. Jadi Pak Haji dilalahnya pulang dari sana, ya sedikit, bukan sedikit, bagi saya sih banyak. Ya, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga terlaksanalah zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi bukan yang di sini, dulu di sini ya. Dulu bukan di sini, tapi masih di rumah. Lalu setelah itu beliau pun mengundang ayah lagi, minta tasyakuran kembali yang tempatnya di sini waktu itu. Alhamdulillah. Dan yang malam ini berarti ayah datang mengunjungi rumah beliau yang ketiga kali. Salaman sama ayah. Nah ini boleh ditiru sama jamaah. Orang miskin, orang susah, orang yang punya masalah model saya, model kita semua. Banyaklah kita memohon kepada Allah. Ya Rob, gini doanya. Mau tak ajarin? Mau. Ya Allah, saya punya hutang. Ke barat gelap, ke timur gelap, ke utara gelap, ke selatan gelap. Ya Allah, andaikan Engkau berikan jalan sesuai dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesuai dengan janjimu, maka ketika Engkau berikan aku jalan bisa membayar hutang-hutang saya, maka saya akan adakan manaqib Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani di rumah saya. Boleh ditiru itu. Gak usah ngomong kepada ayah. Kamu bangun saja ketika malam, kamu matur kepada Allah jam segini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bilang kepada Allah, ya Rabb, tidak ada sandaran hidupku kecuali Engkau. Ngandelin sahabat sudah tidak percaya. Ngandelin bank, nama saya di backlist. Ada yang di backlist? Pinjam motor saja susah, ada? Lantaran enggak orang bayar. Ngandelin mertua, warisannya habis. Monggo Yai, selamat jalan. Ngandelin orang tua, warisan sudah tidak ada. Maka ya Allah ya Rabb, di sepertiga malam kata guru saya matur kepadamu, saya pasrah kepadamu ya Allah, aku sandarkan hidupku kepadamu. Monggo kerso ya Allah, berilah aku petunjuk, beri aku jalan. Benar gak gitu? Datang sama Allah matur. Ada yang nanya kepada ayah, ya ayah, Allah itu jauh apa dekat? Saya bilang, kalau kamu merasa jauh, Allah. Kalau kamu merasa dekat, betul nggak? Nah, ketika kita hidup merasa bersama dengan Allah dimanapun kita berada, maka hidup ini akan diselimuti dengan kegembiraan dan keindahan. Sebesar apapun masalah yang kita punya, ketika Allah lebih besar dalam diri kita, maka no problem dengan hutang. No problem dengan hinaan, no problem dengan cacian dan makian. Kenapa? Karena Allahu Akbar, Allah Maha. Tidak ada yang melebihi kebesaran. Setuju? Maka mau datang kemana kalau kita punya masalah? Pilih ke mertua apa ke Allah? Allahnya ada di mana? Nah, lu keder-keder. Datang ke Allah, datang ke masjid, di masjid Allahnya orang ono. Allahnya mana? Ini gak nongol-nongol. Makanya perlu punya guru. Bener gak? Perlu punya guru, perlu punya mursyid, biar guru dan mursyid yang menunjukkan di mana Allah itu. Betul apa enggak? Seperti apa Allah itu?
Allah tidak pernah meninggalkan kalian. Ala inna nasrallahi qarib. Ketika kalian bertanya mata nasrullah ya Rabb, di mana pertolongan panjenengan? Di mana ya Allah pertolonganmu? Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Dan gua gak kemana-mana, lu aja yang kemana. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam, Allahnya tetap sama dengan Allah 2022. Beda gitu. Nabi Adam diberi pertolongan oleh Allah, betul. Nabi Musa diberi pertolongan oleh Allah. Ashabul Kahfi diberi pertolongan oleh Allah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang beriman kepada Allah. Apa bedanya dengan kita ketika kita punya keimanan kepada Allah? Betul apa enggak? Betul. Maka yang paling penting apa? Yuk kita pupuk iman dan takwa kita kepada Allah. Setuju? Setuju? Kalau anak ingin soleh, bapaknya dulu yang soleh. Bener nggak? Di tempat saya ada soleh, bapak namanya doang, kerjanya main togel. Namanya Haji Soleh, kerjanya main. Ada yang main togel di sini. Yang keluar sekarang angkanya 27. Kemarin saya bilang cerita monyet, ada yang masang jamaah monyet keluar. Emang jamaah manakib luar biasa. Kiai ngomong apa kirain mau ngaji, dia mau bawa kertas. Ada yang bawa kertas nggak sekarang, ada nggak? Nih Kiai ngomong apa katanya nih? Pasangin terus. Alhamdulillah. Nah ini kisahnya Pak Haji Sugi jamaah ya. Jadi ayah ketemu beliau ini gak bim selabim abrak gedabrak, ujuk-ujuk tidak. Ini ada barokah manakib di sini. Alhamdulillah. Ya mungkin beliau mengundang ayah terus-terusan kita kumpul manakiban di sini. Tadi saya tanya Pak Haji, gimana? Apa yang dirasa sekarang? Sudah ada perubahan? Alhamdulillah ya. Keadaan sudah mulai membaik. Walaupun mungkin belum 100%. Oh iya dong Pak Haji, kalau langsung sampean cepat mati, saya gitu. Bener apa enggak? Ya alon-alon sing penting, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Sing penting hidup. Kalau kemarin gelisah, sekarang hutang boleh ada, tapi setelah ikut zikir manakib, hati mulai ada ketenangan. Kalau sudah tenang kan enak, bener apa enggak? Enak apa enak? Enak. Kalau sudah tenang enak, nggak ada masalah. Memang yang punya hutang saya doang sama jamaah. Se-Indonesia punya hutang, semakin rumahnya gede, hutangnya semakin banyak. Gak percaya, tanyain aja. Jadi kamu nggak usah malu dengan orang yang rumahnya bagus, kalau hutang. Bener apa bener ini? Oh kadang-kadang yang miskin hidup yang rumahnya sederhana lebih bahagia. Pintunya orang miskin kan beda. Begitu dibuka, miskin. Ada bunyinya. Kalau orang kaya begitu ditutup, orang miskin rumahnya ditutup lagi. Bangsat. Apa? Melarat gitu. Tapi dia kipas-kipas, duduk di balai, hidup enak, walaupun rokoknya jinggo ditemani dengan kopi. Kopi hitam, dunia terasa punya kita, Nek, katanya gitu sama istrinya. Bener nggak? Enak mata, enak kuping, enak hati, tenang dia pikirannya. Kamu nggak usah minder ketemu pejabat, kamu nggak usah minder melihat orang-orang yang memiliki mobil mewah. Gak perlu minder di hadapan Allah, semua itu tidak ada apa-apanya. Yang membedakan adalah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap gak jamaah manakib? Siap gak jamaah manakib? Gak apa-apa. Hari ini kita boleh di kampung nandang tamami, mungkin dipandang sebelah mata, tapi esok hari yakin dengan doanya jamaah saya akan ceramah di Gelora Bung Karno. Betul nggak? Yang penting jamaah ngedukung, jamaah ngedoain, jamaah ngedukung. Betul apa enggak? Kata Abah Yai, tinggi derajat seseorang tergantung mulut orang yang menghinanya. Betul enggak? Suksesnya seseorang tergantung daripada capeknya. Jadi ketika kamu hidup dipandang sebelah mata oleh orang lain, katakan jamaah, alhamdulillah. Terima kasih wahai orang yang sudah menghinaku, karena hinaanmu lah tumbuh keimanan dan keyakinanku kepada Allah. Suatu saat akan aku buktikan kepadamu bahwa hinaanmu akan menjadi sebuah kemuliaan bagi hidupku.
Alhamdulillah. Jadi nggak usah bangga juga ketika disanjung. Biasanya nih, Hidayat kayaknya ganteng. Hidayat hebat luar biasa, bener nggak? Ntar 2 hari kemudian, assalamualaikum Hidayat minjem duit, bener nggak? Orang yang puji-puji ujungnya, ya jemaah ya, sudah cukup ya. Nah barangkali karena ini waktu sudah malam, karena kita adalah orang yang ahli zikir, orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah memiliki jiwa toleransi, bener nggak? Tahu keadaan, tahu situasi, tahu kondisi. Masih ingat? Si kontol panjang, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Itulah orang yang berzikir. Ya nggak? Aku bukan tidak mencintaimu, dan kamu pun saya yakin siap walaupun sampai subuh, tapi aku pun tahu besok ada yang mau nyambut bawang, besok masih ada yang mau ngojek, betul apa enggak? Besok masih ada yang mau harus ke sawah. Ini sampai jam segini saja pengajian di hajatan seperti ini sudah luar. Tepuk tangan untuk seluruh jamaah. Sudah luar biasa, betul apa enggak? Harus toleransi. Jam sudah malam, ada yang punya anak, ada yang punya. Nah, jadi gitu ya, tandanya orang berzikir, orang yang besar. Orang yang besar itu penuh dengan toleransi. Itu orang besar. Kalau nggak punya toleransi, berarti orang itu masih kecil. Gitu aja. Alhamdulillah. Paham sudah maksud ayah? Ya sudah paham, nggak paham dengerin aja. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oh iya lupa istiqomah ya. Yuk itunya jalan dulu uang sorbannya. Aduh ya, bentar ya, enggak apa-apa ya. Mau jalan kan uang sorbannya? Terserah uangnya buat apa kek, terserah. Hah? Oh enggak usah. Woi orang luar biasa, enggak usah katanya. Ya dah. Yuk langsung saja kita doa ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Minallah narzul gufran. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Minallah minal ghufran. Bil barakah wal karamah Syabdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kang ulas asih marang sedaya kaulane udah kang ulas asih kang saged jembar akeh. Mansur nafahati ridwani alaih
wa amitana bil asrar allati awdataha ladai. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafi'ina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa umina wa bi barakatihi jamil ustadina wa syaikhina wa masyayikhina wa bi barakati wa karamah sultan awliya sayyidi Syabdul Qadir al-Jilani wa bi syafa'atina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni la haula wala quwata illa billah. Anta waliyyun fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wal hibbi bisalihin wa huwa rauful ladzi biyadihi tasyirru bil yasir wa qul ja'alha wajaha qal batin innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziru dhalimina illa khasara. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna ya Allah, selamatkan jamaah manaqib dan keluarganya. Allahumma sallimna ya Allah, selamatkan imam-imam manaqib dan keluarga besar, santri dan jamaahnya. Allahumma sallimna ya Allah, jamaah yang hadir malam ini di tempat ini, selamatkan hakikat iman Islamnya. Selamatkan rumah tangganya, selamatkan putra putrinya, selamatkan ekonominya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hampir setiap hari saya mendapatkan WhatsApp pengaduan jamaah dengan masalahnya masing-masing. Ada yang punya masalah rumah tangga, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah anak dan bisnis. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang tidak ada daya dan upaya. Tidak sedikit di antara saudara kami lantaran kemiskinan dimusuhi oleh saudaranya, dijauhi oleh saudaranya, dijauhi oleh sahabat-sahabatnya, dijauhi oleh tetangga-tetangganya. Ya Sayyidi ya Syabdul Qadir Jilani, mereka adalah pecinta panjenengan. Ya Sayyidi ya Rasulullah, mereka adalah pecinta-Mu ya Rasulullah. Malam hari ini guru kami bilang, saatnya tuftahu abwabus samawat, pintu langit kau buka, engkau menawarkan siapa yang butuh ampunan. Saya dan jamaah butuh ampunan panjenengan. Sadar kami ya Allah, orang yang banyak dosa lalai kepadamu, maksiat kami jalankan, setiap hari kami lupa kepadamu. Orang tua kami sakiti, mertua kami sakiti, istri, suami kami sakiti, anak-anak kami lantarkan ya Allah. Kami orangnya ya Allah yang banyak dosa, sering membicarakan aib sesama, sering ngomongin keburukan orang. Kami orangnya ya Allah. Maka malam hari ini terimalah ampunan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau pun menawarkan kepada kami, siapa yang butuh kabul hajat, saya dan jamaah butuh kabul hajat ya Allah. Yang dagang ingin sukses, yang sakit ingin sembuh, yang tani ingin berhasil taninya, yang bisnis ingin sukses bisnisnya. Ya Allah, apalah artinya keinginan kami tanpa kuasa-Mu?
Apalah artinya harapan kami tanpa ridho dan cintamu? Maka bawalah doa dan harapan ini bersama dengan doanya guru-guru kami, bersama dengan doanya wali-wali panjenengan, bersama dengan doanya Syekh Syarif Hidayatullah, bersama dengan doanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, bersama dengan doanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapapun yang duduk malam hari ini di tempat ini, jangan kau kecewakan ya Allah. Yang belum punya jodoh, beri jodoh yang soleh dan soleha. Yang belum punya keturunan, beri keturunan yang soleh dan soleha. Anak-anak kami, pemain hadroh, para banser, semua yang hadir ke tempat ini, jadikan orang-orang yang mulia dunia, mulia akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Seluruh panitia, para kiai, para ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, bil khusus sahibul bait yang duduk di tempat ini, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, semoga menjadi asbabiyah semuanya engkau berikan keselamatan dunia akhirat, semuanya engkau berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hormatin Nabi. Al-Fatihah. Pas jam 1 ya, yang jauh, yang dari Brebes Selatan, ayo ucapkan terima kasih para imam manaqib dan jamaah. Hati-hati di jalan. Nanti ketemu lagi tanggal 27 di Songgom ya. Tanggal 27 ayah acara di Songgom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah kita ikuti bersama zikir dan manaqib kubra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama Imam Manaqib Kiai Kondang Kiai Haji Nandang Tamami SPDI dari Bekasi. Semoga doa kita didengar, diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Serangkaian mata acara sudah kita lalui, dan semoga pengajian pada malam hari ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Selamat berpisah, selamat jalan, semoga